istri nuntut suaminya, nih dengerin bang, harusnya kan kayak gini, kau jadi suami. Nah, nanti yang perempuan juga sama, dimarahi sama suaminya, nyarikan quote yang lain si suami, ini dengerin dek, yang seharusnya kamu kan seperti ini. Akhirnya saling nuntut. Open Mic ANB. Ustadz, belakangan ini kalau kita perhatikan di media sosial, baik itu nanti IG ataupun TikTok dan yang lain, itu bertebaran Ustadz konten-konten yang jenisnya quote ataupun kata-kata singkat yang mungkin bentuknya motivasi, nasihat dan sejenisnya. Nah, sebenarnya Ustadz, sikap yang tepat terhadap konten yang berbentuk quote itu seperti apa Ustadz? Karena kita kadang sebagai seorang muslim ketika motivasi-motivasi itu lewat atau mungkin ya kita menemukanlah konten-konten semacam itu apa nih, rambu gitu ya, ataupun pedoman dan panduan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah Ustaz, terhadap jenis-jenis konten yang seperti itu Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berkaitan dengan quote yang banyak dipajang di medsos, pertama yang perlu kita pahami bahwa quote itu beragam. Sehingga kalau diminta untuk menilai seperti apa sikap kita terhadap quote tersebut, ya tergantung dari isi quote itu. Ada quote yang isinya adalah kutipan sabda Nabi SAW. Jika bentuknya hadis, maka ada tugas yang perlu kita lakukan, yaitu memastikan kevaliditasannya. Kalau dia valid dan dia sahih, tentu saja wajib untuk kita imani dan kita yakini, wajib untuk kita terima. Kemudian yang kedua, ada quote yang bentuknya kutipan perkataan ulama. Dan ini juga perlu kita pastikan validitasnya. Kalau memang valid, sahih, ya bisa kita terima. Nah, yang ketiga ini, quote yang isinya adalah ngarang sendiri. Nah, untuk yang ketiga seperti ini, tentu saja tidak semua pernyataan masyarakat bisa kita nilai benar. Karena yang namanya manusia kan bisa berkata benar dan bisa berkata dusta atau salah. Baik, mungkin saya fokus di yang ketiga ini. Kalau 1 dan 2 saya kira kita sepakat untuk menerimanya. Walaupun untuk perkataan ulama sifatnya peluang besar benar. Tapi kalau sabda Nabi SAW apalagi kutipan Al-Quran, kita bisa pastikan benar. Nah, kita mau fokus pada bagian yang ketiga, yaitu quote yang sifatnya adalah karangan seseorang. Kita tahu yang namanya komentar orang atau karangan seseorang kan tidak semuanya benar. Ada yang benar, ada yang salah. Sehingga ya setiap orang wajib untuk menjaga dirinya, jangan sampai dia terpengaruh oleh sebuah quote yang ternyata isinya adalah sebuah kesalahan. Anda dipengaruhi oleh orang lain, diajak untuk meyakini sebagaimana keyakinan dia, padahal belum tentu keyakinan dia itu benar. Kenapa Anda mau untuk mengikutinya? Dan bagaimana kalau nggak tahu? Misalnya, saya nggak bisa menilai ini quote salah atau benar. Nah, disinilah pentingnya Anda punya guru atau majelis ilmu yang bisa Anda jadikan sebagai referensi. Sehingga tatkala ada quote yang menurut Anda ini meragukan, saya nggak tahu ini benar atau tidak, Anda bisa tanyakan ke guru atau ditanyakan ke majelis tempat Anda belajar. Dari situ nanti Anda akan bisa mendapatkan arahan. Ada satu pesan yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam kepada muridnya Ibnul Qayyim rahimahullah, dan ini dikutip oleh Ibnul Qayyim. Syekhul Islam menyampaikan, la taj'al qalbaka lil iradat wasyubuhat mithlas safinja. Jangan kau jadikan hatimu terhadap aneka syubhat dan informasi yang masuk itu layaknya spon. Jangan kau jadikan hatimu layaknya spon ketika menerima semua informasi yang masuk. Gimana karakter spon? Dia akan menyerap semuanya. Gak peduli apakah itu air yang bersih atau air kotor, akan diserap semuanya oleh spon. Nah, saat spon ini menyerap semuanya, ketika diperes yang keluar apa? Air. Seperti yang diserap. Sehingga kalau yang diserap kebaikan, mungkin ketika diperes keluar kebaikan. Ketika yang diserap campur-campur, yang diperes ya campur-campur. Ketika yang diserap hal yang buruk, pada waktu diperes hanya keluar yang buruk. Sehingga beliau sarankan, jangan jadikan hatimu sebagaimana layaknya spon, menyerap semuanya, menerima semuanya. Waj'al qalbaka, tapi jadikan hatimu seperti az-zujajah, seperti cermin. Cermin itu keras,
dan dia bisa memantulkan cahaya. Gambaran yang diberikan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, orang kalau seperti cermin, dia bisa melihat status dari sesuatu yang datang ini, apakah sebuah kebenaran atau tidak, dengan kemampuan dia dalam memantulkan. Dan dia keras sehingga tidak semuanya bisa terserap. Maka orang yang hatinya seperti cermin, dia selalu mengenali yang datang ini lawan ataukah kawan, yang datang ini kebaikan ataukah keburukan, kebenaran atau kebatilan. Itu kalau hati kita seperti cermin. Karena itu masing-masing punya tanggung jawab. Saat datang quote yang Anda baca di medsos, tidak semuanya harus Anda yakini sebagai sesuatu yang benar. Bisa jadi itu sesuatu yang buruk yang justru menanamkan pemikiran yang salah pada diri Anda. Baik Ustaz, tadi kan Ustaz tegaskan kata kuncinya itu di sisi konten gitu Ustaz ya. Isi dari quote itu sendiri. Dan kalau kita lihat itu kan sebenarnya banyak bidang. Mungkin ada kaitan dengan agama, bisnis, dan seterusnya. Cuman yang mungkin agak miris Ustaz belakangan itu quote-quote yang hubungannya dengan rumah tangga, hubungan dengan hak suami istri dan pasangan, atau yang kaitannya dengan ya keluarga seperti itu. Ini saya ada simpan Ustaz satu quote yang mungkin Ustaz bisa kasih komentar gitu ya. Dan kalau kategori Ustaz, ini masuk kategori yang ketiga karena tidak ada penyebutan ayat, tidak ada penyebutan hadis atau qaul ulama. Jadi murni judul kemudian isi. Berkenan Ustaz kita baca? Ya boleh. Baik, kira-kira seperti ini Ustaz isinya. Judulnya itu istri yang diratukan oleh suami. Kemudian isinya, jika suami memberikan seluruh gaji dan uangnya kepada istri, dan suami itu tidak pernah nanya uang yang dipakai istri itu untuk apa saja. Suami percaya penuh pada istri untuk mengelola keuangan rumah tangga. Maka bersyukurlah wahai istri, karena kamu istri yang diratukan, bukan dibabukan. Nah, juga ada yang sejenis dengan itu Ustaz, yaitu ciri suami yang setia itu harus menyerahkan seluruh gajinya kepada istri. Yang ketiga Ustaz, quote-nya, wanita bekerjalah karena tidak ada laki-laki yang ikhlas menafkahi istri. Dan kemudian yang keempat Ustaz, ini yang terakhir, contoh kutipannya. Hak istri dimuliakan suami. Istri itu tidak harus cuci piring. Istri tidak harus ngepel dan memasak. Kira-kira Ustaz, pandangan Ustaz terhadap quote yang seperti ini bagaimana? Karena ini tidak dicantumkan sumber Ustaz. Jadi murni kayak ya udah kutipan. Nggak tahu ini dari mana referensinya, ya mungkin itu buah pemikiran dari si pembuat quote gitu ya. Bisa jadi ya ibu-ibu, mbak-mbak, atau bisa jadi ini adalah para suami, kan kita nggak tahu nih Ustaz. Pandangan Ustaz gimana Ustaz? Nah, ini salah satu di antara contoh ya. Jika datang sebuah informasi, Anda jangan seperti spon yang diserap apa adanya. Timbang dulu dengan dalil yang ada untuk bisa menentukan nilai hukumnya, apakah ini benar ataukah salah. Baik, dari apa yang tadi disampaikan ya, memang tidak semuanya salah, meskipun juga banyak salahnya. Salah satu contohnya menanamkan pemahaman bahwa gaji suami itu semuanya harus diserahkan ke istri, uang suami semuanya harus diserahkan ke istri. Ini salah. Karena suami tidak punya kewajiban itu, dan mewajibkan apa yang bukan kewajiban seseorang ini termasuk membebani yang bukan kewajibannya. Atau misalnya enggak kok, kita enggak mewajibkan, dia beralasan itu hanya sebatas motivasi biar suami memberikan seperti itu. Baik, apakah ada anjuran demikian kalau itu sifatnya motivasi, bahwa suami dianjurkan untuk menyerahkan seluruh gajinya ke istri? Kami enggak tahu tentang dalil masalah itu. Sehingga bisa jadi ini hanya sebatas luapan emosi. Mungkin yang bikin seorang wanita biar dia diberi perhatian lebih oleh suaminya dengan cara seluruh materi yang dimiliki oleh suaminya diserahkan kepadanya. Dan tentu saja kalau itu berdasarkan luapan emosi,
ya tentu tidak kita terima. Perasaan kan tidak bisa jadikan ukuran itu benar atau salah. Selanjutnya, dari beberapa quote tadi kita bisa menilai terkadang orang tidak paham tentang fikih, tapi dia memberikan komentar yang berlebihan. Harusnya itu kayak gini, idealnya kayak gini, idealnya kayak gini. Kamu bicara idealnya kayak gini kan seharusnya pakai panduan ya. Siapa sih yang mengajarkan kayak gitu? Atau kamu ngarang sendiri? Ya kalau seorang suami secara sukarela melakukan itu ya silahkan. Tapi kalau diharuskan atau dimotivasi seperti itu, ini beda lagi ceritanya. Nah, di antara efek sampingnya adalah kalau kemudian ini sampai mempengaruhi kejiwaan dalam rumah tangga. Nih dengerin bang, harusnya kan kayak gini, kau jadi suami. Nah, nanti yang perempuan juga sama, dimarahi sama suaminya, nyarikan quote yang lain si suami. Ini dengerin, dek, yang seharusnya kamu kan seperti ini. Akhirnya saling nuntut. Dan justru kondisi macam ini tidak akan membuat rumah tangga jadi semakin harmonis, tapi semakin sering terjadi ketegangan karena satu sama lain saling nuntut. Karena itu kita sarankan, cobalah membuka diri untuk belajar fikih usrah. Referensi tentang fikih keluarga itu sangat banyak. Dan yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga sudah lumayan banyak. Bahkan ada banyak sekali kajian-kajian yang disampaikan oleh para asatidzah terkait masalah membangun rumah tangga yang harmonis. Jadi saya kira tidak sulit bagi kita untuk belajar bagaimana membangun rumah tangga yang harmonis dari sisi teorinya. Artinya mengenali teori itu. Anda tinggal usaha untuk dapat bukunya atau mau dengerin ceramahnya, insya Allah orang bisa mendapatkan kebaikan di sana. Baik Ustaz, boleh nggak Ustaz ini dikasih bocoran dikit Ustaz ya? Karena tadi kan yang mungkin disoroti itu adalah meratukan istri, memuliakan istri. Kira-kira Ustaz, dalam Islam itu sebenarnya batas gitu ya, ataupun ya mungkin versi Islamnya, memuliakan istri itu seperti apa Ustaz? Atau meratukan istri itu seperti apa gitu? Yang menurut Islam itu kira-kira supaya kita nggak kayak si suami mungkin sampai tadi bahasanya membabukan gitu ya, atau mungkin dianggap tidak memuliakan, tidak meratukan istri. Ini kan butuh standar syariat Ustaz ya. Itu kira-kira seperti apa Ustaz batasannya? Dalam setiap interaksi dengan orang lain tuh ada dua tingkatan ya. Ada interaksi wajib dan ada interaksi ihsan. Wajib artinya menunaikan apa yang menjadi hak pribadi tersebut. Sehingga misalnya seorang suami menunaikan hak istri, maka suami menjalankan kewajiban. Dan sebaliknya, istri menunaikan hak suami, berarti istri menjalankan kewajiban. Nah, ketika sang suami memberikan yang lebih dari sebatas kewajiban, itu disebut ihsan. Dan ihsan ini diperintahkan dalam Al-Quran, namun sifatnya adalah fadl, artinya bukan hal yang wajib. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian kepada orang lain, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Sehingga kalau suami misalnya memberikan lebih dari sebatas kewajibannya sebagai seorang suami, dia berikan kepada istrinya, berarti suami telah melakukan ihsan. Contohnya apa sih? Memberikan yang lebih dari kewajibannya. Misalnya, suami tidak hanya sebatas ngasih nafkah, tapi plus tambahan uang jajan atau tambahan yang lain. Saat suami memberikan seperti itu, berarti dia ngasih yang lebih. Nah, kalau ngasih lebih, statusnya ihsan. Suami tidak wajib mengumrohkan istrinya, tapi sang suami memberikan dana kepada istrinya untuk berangkat umroh atau diajak umroh bareng. Maka status suami ini telah melakukan ihsan. Nah, jadinya yang wajib istri boleh nuntut, tapi kalau yang ihsan istri nggak boleh nuntut. Karena ihsan itu sifatnya anjuran dan tidak wajib. Ustaz, di medsos juga Ustaz ya, kalau kita perhatikan efek dari quote ini sebenarnya cukup lumayan berdampak dalam hal yang negatif. Artinya ada beberapa keluarga itu telan ini quote mentah-mentah Ustaz. Akhirnya benar-benar itu suami istri ribut gitu, cekcok, kisruh ya gara-gara masalah quote. Sehingga
pasangan saling tuntut, kamu kok nggak seperti quote, kamu kok nggak seperti quote. Nah, apa nasihat Ustadz untuk para keluarga ini, entah itu istri atau suami, dan mungkin juga nyinggung dikit Ustadz untuk si produsen quote-nya juga Ustadz gitu ya. Maksudnya si pembuat quote-nya ini, apa nasihat Ustadz untuk mereka yang mungkin ya ingin berbagi mungkin, atau mungkin ingin ya menyampaikan hal-hal baik. Untuk dua pihak ini gimana pengkonsumsinya, ya konsumen quote dan juga produsen quote-nya gimana Ustadz? Nah itulah kondisi ketika berbicara tanpa ilmu, tanpa landasan yang layak untuk dipertanggungjawabkan, dampak buruknya akan lebih besar dibandingkan dampak baiknya. Maka kalau seperti yang tadi diceritakan, hingga ada istri yang gugat cerai suaminya, kemudian berantem sampai membuat mereka berpisah dan seterusnya, gara-gara baca quote, berarti quote ini memberikan pengaruh bagi dia sampai dia yakini. Jadi bagi para konsumen quote, sadar nggak sih sebenarnya ideologi Anda itu sedang dipengaruhi oleh orang lain? Kalau Anda merasa saya nggak percaya dengan ini, maka jangan diikuti. Menurut saya ini salah, ya jangan diikuti. Jangan merasa kalau ketika itu menguntungkan bagi saya anggap benar. Menguntungkan bagi suami menganggap benar. Menguntungkan bagi istri menganggap benar. Kalau seperti itu caranya, nggak ada standar jadi. Maka quote seperti ini bisa jadi akan justru membuat keluarga Anda jadi terombang-ambing pemikirannya dari membaca sesuatu yang nggak jelas asal-usulnya. Baik, kemudian bagaimana dengan produsen quote? Ya, bagi para produsen quote, bertakwalah kepada Allah. Jangan sampaikan kecuali yang benar. Karena menyampaikan kebatilan kemudian tersebar di mana-mana, itu efeknya besar. Sebab dia menyampaikan kebatilan dan menyebarkannya lewat medsos, kan gampang sekali orang akses. Tersebar kemana-mana kebatilan itu. Apa yang bisa dibayangkan? Dia akan menanggung dosa setiap orang yang mendapatkan pengaruh buruk dari kebatilan itu. Sehingga tolong disadari bagi para produsen quote, jangan sampai menyampaikan kecuali yang isinya pasti benar. Karena kalau isinya Anda masih ragu, bisa benar bisa salah, jelas kita katakan haram bagi Anda untuk menyampaikannya. Dan perlu diingat semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sehingga kalau sampai gara-gara quote Anda memberikan efek buruk kepada keluarga sebagian kaum muslimin, ya mungkin nanti akan ada konsekuensinya di yaumil qiyamah.